Pulau-pulau bisa dengan mudah dilacak keberadaannya dengan koordinat, tapi tidak dengan pulau-pulau di Peru ini. Kepulauan terapung ini terletak di sudut Danau Titicaca, danau yang paling banyak dilayari di dunia. Hal yang keren dari Kepulauan Uros adalah bahwa pulau-pulau kecil ini ciptaan manusia. Pulau-pulau itu dibuat dengan menumpuk akar totora dan alang-alang. Totora tahan air dan bisa juga digunakan untuk membuat perahu, atap, matras, dan lain-lain. Dan kepulauan ini bisa dibilang bisa dimakan. Yap, kamu nggak salah dengar. Tanaman yang menjadi dasar pulau ini bisa dimakan. Dan bunganya bisa digunakan untuk membuat teh. Tapi ada sisi negatifnya. Setiap 15-20 hari, alang-alang yang menyusun pulau-pulau kecil itu membusuk, jadi harus diganti dengan yang baru. Jadi, ini seperti siklus pembangunan dan perbaikan yang tak ada habisnya. Karena dibuat oleh manusia, ini lebih seperti perahu daripada pulau. Ditambah lagi, air Danau Titicaca bisa sangat bergejolak. Jadi warga setempat harus mencari cara untuk mencegah kepulauan itu hanyut. Untuk melakukannya, mereka menancapkan batang kayu putih ke dasar danau. Batang-batang ini berfungsi sebagai jangkar. Terlepas dari kecilnya pulau-pulau ini, ada dua bahasa yang digunakan di wilayah ini. Ini dan ini. Aku nggak tahu gimana nyebutnya. Orang-orang yang tinggal di sana juga cukup mandiri. Mereka bahkan bisa menenun kain sendiri dan membuat pakaian indah dari kain-kain itu. Gak ada baju yang pasaran di sana. Kini, Kepulauan Uros sudah cukup modern. Ada panel surya yang memberikan daya yang cukup untuk penerangan dan bahkan TV. Ada stasiun radio di pulau induknya, dan bagian terbaiknya adalah warga lokal bahkan menyewakan penginapan untuk turis. Dan ya, kamu bisa memesannya secara online. Sejak zaman kuno, orang-orang terus mencari rahasia umur panjang. Ternyata ada semacam sabuk konveyor para centenarian. Ya, tentunya bukan beneran sabuk konveyor ya, tapi lebih ke semacam area yang terkenal dengan penduduknya yang mencatat rekor umur panjang. Mari kita pergi ke Okinawa. Nggak perlu pakai tiket dan visa kok, kamu juga nggak harus ngalamin jet lag. Jadi, Okinawa punya nama sebutan Hawaii-nya Jepang. Tapi kita harus membedakan dua konsep di sini. Prefektur Okinawa yang terdiri dari 160 pulau lebih dan pulau induknya yang juga bernama Okinawa. Oh iya, kalau kamu mau ke pulau ini atau pulau-pulau tetangganya, kamu harus naik kapal feri. Bagi yang gak suka musim dingin, Okinawa adalah tujuan yang pas buat kamu. Bahkan, di bulan-bulan paling dinginnya, suhu di sana bisa mencapai 20 derajat Celcius aja. Dan air lautnya juga menarik banget loh. Selain kondisi udaranya yang sempurna, orang-orang di sana juga sepertinya punya kebiasaan makan yang bagus. Masalahnya, tempat ini adalah tempat bergabungnya berbagai macam makanan. Ada pengaruh Cina yang kuat di sana. Jadi kamu mudah menemukan hidangan Cina di semua menu restoran. Kalau kamu sukanya mie, kamu bisa coba pesan mie soba. Nasi taco juga populer di sana. Dan mereka punya jenis rumput laut sendiri, yaitu anggur laut. Katanya, menu makanan yang terdiri dari tahu, ubi, dan rumput laut yang membuat orang-orang di wilayah ini hidup lebih lama dari rata-rata manusia. Udah banyak hal yang bisa bikin kamu ingin mengunjungi tempat ini, tapi aku punya beberapa fakta keren lagi tentang Okinawa. Pertama, bunga sakura pertama bisa ditemukan di sini. Kamu bisa melihat kelopak sakura pertama di pertengahan Januari, dan tempat ini adalah tempat lahirnya karate. Wah, keren. Oke, yuk kita ke tujuan berikutnya. Ini adalah lapangan sepak bola. Coba kita potong dua, lihat hasil separohnya. Dan sekarang bayangkan ada 100 orang tinggal di area itu. Katanya Hong Kong adalah tempat tersibuk di dunia. Tapi sepertinya Pulau Mijingo juga nggak kalah sibuk. Menurut beberapa sumber, ada yang bilang penduduk di sana ada 131 jiwa. Tapi yang lain menyebutkan ada 500 jiwa di sana. Oke, kita pilih yang lebih sedikit saja. Tapi 131 jiwa yang tinggal di lahan setengah hektar itu tetap aja luar biasa. Oh iya, bukan cuma itu hal yang aneh tentang pulau ini. Lokasinya juga lumayan menarik. Nggak kayak pulau-pulau biasa, pulau ini terletak di Danau Victoria, di antara Kenya dan Uganda, dan bukan di laut atau samudra. Ada cukup banyak bangunan di lahan kecil itu, dan semuanya beratapkan logam. Kalau dilihat dari atas, tampilannya kayak ada kura-kura logam yang mengapung di atas air. Hampir tidak ada tumbuhan di sana. Sebagian besar pulau itu tertutup oleh bebatuan,
tapi ada lahan kecil berumput dan semak-semak. Pulau ini isinya ikan melulu. Kebanyakan warga laki-laki di sana mencari ikan setiap hari, sementara yang perempuan menggantungkan ikan untuk dikeringkan dan disimpan untuk nanti atau dijual. Kebanyakan orang yang tinggal di Pulau-Pulau Migingo hidup dengan menangkap ikan di perairan sekitar yang luas. Ada banyak sekali spot-spot memancing ikan. Yup, pekerjaan ada, tapi tidak ada rumah sakit, sekolah, dan institusi publik lainnya. Tapi yang mengejutkan, ada hotel berjumlah 12 kamar yang terbuat dari besi bergelombang. Ada juga salon penata rambut tempat kamu bisa membuat kepang yang indah. Di sini, uang berputar, sehingga menarik beragam bisnis. Mereka bahkan punya 2 toko penjahit dengan beragam bahan kain. Kebanyakan bangunannya terbuat dari baja, terutama di jalan raya. Ada juga beberapa pondok darurat di ganggang. Hampir semua rumah milik orang yang sama, Joseph, yang menyewakannya. Dia juga memiliki beberapa bar di sana. Cuma ada satu bangunan yang terbuat dari bata di pulau itu, yakni gedung untuk mesin-mesin kapal milik Leonard Obala. Dia adalah pemilik sebagian besar kapal nelayan di pulau ini. Coba aja sebut namaku ke Lenny, nanti kamu bisa dapat kapal yang bagus. Pulau Migingo mungkin salah satu pulau yang paling padat penduduknya. Tapi bukan pulau terkecil yang berpenghuni. Ada Pulau Bishop Rock, bagian dari Kepulauan Chile. Lokasinya terletak 45 km dari Cornwall. Dan mungkin gak punya rumput untuk makan domba, tapi muat untuk beberapa orang. Hampir 2 abad yang lalu, di tahun 1847, diputuskan untuk membangun mercusuar setinggi 50 meter di sana. Proses pembangunan keseluruhannya lumayan rumit, soalnya pekerjanya nyaris gak punya tempat untuk berpijak. Butuh hampir 1 abad untuk membangun mercusuar itu. Mercusuar pertama terbuat dari baja dan gak pernah menyala karena hanyut pada tahun 1850. Percobaan kedua lebih sukses. Seluruh bangunannya terbuat dari batu. Ada 10 lantai di sana yang terdiri dari tangki air yang menyediakan air bersih untuk para penduduknya, ruang depan dengan pintu logam, gudang dengan 1 jendela, ruang minyak pertama yang sangat diperlukan untuk menyimpan lampu parafin, ruang minyak kedua yang ini punya jendela, ruang duduk dengan jendela, kamar tidur dengan jendela, gudang 1 lagi, ruang layangan, dan lampunya sendiri. Mercusuar tentu butuh penjaga, jadi mereka pindah ke tempat itu tahun 1858. Mercusuar itu pertama kali menyalakan lampu parafinnya tanggal 1 September di tahun yang sama. Berarti Bishop Rock tidak lagi kosong, dan itu bukan pertama kalinya pulau itu diduduki. Penduduk pertama muncul pada abad ke-13, dan itu semacam hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Pulau ini menjadi pulau terkecil di Britania, dan masih memegang rekor Guinness sebagai pulau terkecil di dunia yang memiliki bangunan di atasnya. Sekarang, pulau ini tidak lagi berpenghuni, karena mercusuarnya sudah bekerja otomatis sejak tahun 1992. Kita sudah membahas tentang Pulau Umur Panjang, salah satu kepulauan terpadat di dunia, pulau terkecil, dan pulau yang bisa dimakan. Tapi ada nggak pulau yang paling cute di dunia? Aku yakin semua orang pasti suka pulau ini, kecuali kalau dia alergi kucing. Cuma ada sekitar 55 penduduk manusia di sini, tapi ada lebih dari 400 penduduk bercakar. Katanya, penduduk berbulu ini jinak-jinak karena udah biasa hidup dengan manusia. Jadi saat kamu menjejakkan kaki di Pulau Tashirojima, kamu akan disambut dengan sundulan kepala kucing di kakimu. Bahkan ada kuil kucing di pulau itu. Dan itu lumayan jarang. Dan kucingnya juga ramah-ramah. Meow.